Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di JSIAN. Selamat sore teman-teman di JSIAN. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi walaupun beberapa ada yang online. Halo teman-teman JSIAN yang di kantor, mana suaranya? Banyak banget nih WFH hari kami di sini ya. Nah, ada 3.219 kalau nggak salah ya hari ini. Oke, semoga teman-teman di JSIAN dalam keadaan sehat ya teman-teman, dan selalu jaga kesehatannya dan jaga makannya, dan pokoknya semoga sehat-sehat terus ya. Nah hari ini bener Pak. Jadi hari ini aku Anis, hari ini akan jadi MC di kalau teman-teman JSIAN lihat di email nih pasti udah ada juga di kalender, yaitu hari ini ada acara seruput bareng DAB. Tapi untuk sebelum-sebelumnya kan kita udah nih, ini kalau lihat posternya nih Pak Arman ya, yang seruput Kasper Putra Mikro. Dan sekarang nih teman-teman JSIAN kita bakal kupas tuntas apa aja sih, gimana sih bisnis yang ada di dalamnya Digibos ya untuk hari ini. Dan hari ini alhamdulillah Pak Arman udah hadir. Terima kasih Pak Arman atas waktunya. Pak Arman akan jelasin ke kita dan sharing juga gimana sih nih mekanismenya di Digibos tuh gimana dan sebagainya gitu. Jadi aku persilakan aja untuk Pak Arman untuk waktunya, dipersilakan. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Oke. Berat banget kayaknya nih ya. Oke, selamat hari Kamis buat kamu yang manis. Asik. Sedikit berkumis, rambut agak klimis, dan agak bau amis. Jadi karena hari Kamis, besok hari Jumat, kayaknya berat banget topiknya gitu. Ngomongin LKD aja. Ini ini lagi ya, direkam lagi, diupload lagi nanti ke YouTube ya. Berat. Oke, baik teman-teman, thank you. Mbak Anis, ini Arman ya. Arman ini Mbak Anis. Kita mau sedikit memperkenalkan tentang apa sih sebenarnya LKD ya. Bisa jadi apa yang nanti akan saya jelaskan nggak sempurna. Dan kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan nanti pada saat sesi tanya jawab, di mana teman-teman mungkin kurang puas dengan jawaban yang saya kasih ataupun kurang sempurna jawaban yang saya kasih, saya akan cari jawabannya dan saya akan get back ke teman-teman untuk bisa menjawab dengan lebih sempurna. Ini adalah deck yang kami biasanya berikan kepada agen-agen, bukan agen tapi partner atau mitra LKD kami, ya. Yang kita bisa go through slide by slide yang akan dibantu oleh Mas Dian juga. Silakan. Nah, ini deh. Ini proposal ini yang kita sediakan adalah namanya layanan keuangan digital dimanfaatkan untuk mendukung dan melengkapi bisnis partner dari LKD. Nanti lebih jauh di slide-slide berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana sih kalau kita bisa melengkapi servis ataupun layanan buat mitra-mitranya kita ya, dan juga bisnis model seperti apa yang kita terapkan kepada mitra-mitranya kita juga. Kemudian boleh langsung selanjutnya kita lihat. Ya, jadi layanan keuangan digital ini adalah kegiatan pembayaran. Kalau jadi teman-teman lihat ada 4 box di sini, layanan keuangan digital, agen itu apa, tujuannya gimana, instrumennya apa gitu ya. Untuk layanan keuangan digital sendiri sempat tadi udah dibahas di depan bahwa ini adalah kegiatan pembayaran dan jasa keuangan yang menggunakan fasilitas teknologi digital seperti seluler atau web melalui pihak ketiga yang dapat dilakukan oleh perorangan dan masyarakat umum. Gampangnya sih sebenarnya kalau boleh dibuat simple dalam menjelaskannya adalah seperti kalau teman-teman lihat di jalan-jalan ada tulisan Briling, ada agen BNI ya, agen 46 ataupun Mandiri juga bikin, BCA juga buat.
itu adalah LKD yang bentuknya sama, dan itu branchless banking lah, gitu ya. Intinya LKD ini dengan bedanya adalah kalau LKD diberikan oleh Bank Indonesia izinnya, ya, sementara untuk laku pandai seperti yang tadi Briling dan Agen 46 itu dimiliki oleh bank yang diberikan izinnya oleh OJK, gitu. Tapi kalau dibuat ditelusuri semua intinya sama, gitu ya, jadi sama. Nah, itu tadi pengertian dari layanan keuangan digital. Kemudian agen itu apa sih? Agen itu adalah bisa setiap individu dari berbagai profesi yang bisa mendapatkan izin resmi untuk membuka cabang LKD dapat menjadi agen penyalur keuangan atau pihak ketiga. Saat ini sebenarnya kalau teman-teman lihat banyak toko-toko pulsa itu udah bisa juga melakukan transfer dana, bisa melakukan hal-hal lain yang sebenarnya secara peraturan itu tidak diperkenankan tanpa adanya izin, ya. Hanya boleh dilakukan seperti agen Briling atau laku pandai itu tadi, gitu. Nah, dengan kita memiliki lisensi LKD ini, sebenarnya ini adalah satu payung buat kita untuk bisa melindungi sustainability ataupun kebersinambungan dari bisnisnya kita atau bisnisnya partner kita, gitu. Jadi tidak sekedar hanya selembar kertas saya tutup ini, tapi ini yang kita dalam tanda kutip jual kepada mitra-mitra kita itu yang pertama adalah kita izin untuk bisa melakukan transaksi, sehingga transaksinya juga relatively secara legal dan compliance itu lebih aman, sehingga secara bisnis kita punya secara kepastian itu juga jadi lebih baik, gitu kan. Nah, terus kemudian secara teknologi itu juga kita support jadi back end-nya pun kita support, gitu. Jadi itu yang kita bungkus, kita tawarkan kepada mitra-mitra kita, ya. Nah, balik ke sini memperkenalkan tentang LKD ini, itu tujuannya ya ini tujuan dari Bank Indonesia di sini sebagai pengawas kita itu adalah mengembangkan inklusi keuangan publik di Indonesia dan membantu masyarakat yang belum memiliki belum memiliki akses ke perbankan, gitu ya. Ini adalah tujuan yang ya mulia sekali, gitu ya, untuk bisa memfasilitasi begitu banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh dengan layanan perbankan. Nah, tadi sempat saya singgung tentang instrumen, bukan tentang, tapi tentang apa bedanya LKD kita ini dengan apa yang diberikan bank. Kalau bank kan jelas bahwa bicara tentang rekening bank, gitu ya. Jadi ya, di ujungnya ini sebenarnya sebagai instrumennya adalah rekening bank, gitu. Sementara kita adalah instrumennya adalah e-money. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa LKD kita ini adalah kepanjangan izin, ya, extended license lah dari Castro, gitu ya. Dan yaitu e-money sebagai alat pembayaran. Jadi instrumennya adalah e-money, ya. Ini kita dapatkan dari dari kita sarikan dari PBI atau Peraturan Bank Indonesia. Nah, mungkin bisa lanjut, Kang Dian, sebelum kita bicara bisnis lebih lanjut, kita bicara tentang dasar hukum. Tadi saya sempat sampaikan sama teman-teman semua bahwa lisensi LKD kita ini adalah lisensi kepanjangan dari e-money-nya kita. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di situ itu ada lisensinya si Castro, ya, dan peraturan mana sih sebenarnya yang jadi rujukan buat kita untuk melaksanakan LKD ini adalah peraturan Dewan Gubernur nomor 24/PADG/PADG/2022 ya, tentang penyelenggaraan sistem pembayaran oleh media jasa pembayaran dan penyelenggaraan infrastruktur sistem pembayaran. Ada beberapa poin di sini, ya, tentunya banyak sekali poinnya karena ini pasalnya itu diatur dari pasal 26 sampai dengan pasal 40, jadi kurang lebih ada sekitar 15
15 pasal gitu yang mengatur tentang LKD ini, tapi beberapa poin tentang LKD. Yang pertama, pihak yang menjadi agen LKD ini bisa individu dan atau badan usaha berbadan hukum, gitu ya. Nah, sebelumnya memang diatur untuk LKD ini hanya bisa dilakukan oleh yang berbadan hukum, tapi kemudian ada pertimbangan dari Bank Indonesia untuk bisa memberikan pelonggaran dan diberikan kepada bukan Mending Bill lo duduk dekat. LKD, ya. Kemudian agen LKD harus menyediakan petunjuk manual operasional dan perlengkapan operasional. Ini juga sudah kita penuhi ya persyaratan ini juga. Yang ketiga, dalam penyelenggaraan layanan melalui agen LKD harus memiliki sistem teknologi informasi terregistrasi proses yang digunakan agen LKD sesuai dengan peraturan gubernur seperti yang tadi kita sebutkan sebagai rujukan. Itu juga kita miliki ya. Jadi ada proses registrasi, karena tadi teman-teman ingat bahwa kita menggunakan perangkatnya atau instrumennya adalah e-money tadi ya. Jadi harus ada, kita tahu kalau mau melakukan proses ini berarti kalau di kita kan ada yang full KYC dan non KYC kan. Nah, ini sudah harus full KYC, artinya sudah benar-benar terverifikasi bahwa dan terbuka created account-nya secara sempurna dalam sebelum melakukan transaksi LKD. Yang selanjutnya, poin penting lainnya adalah mengikuti sistem pembayaran agen LKD ya, yang sesuai dengan peraturan gubernur, tentunya Gubernur Bank Indonesia. Yang terakhir itu adalah mengikuti sistem penyelenggaraan pengawasan dan kebijakan layanan LKD sesuai dengan peraturan gubernur. Ini kita juga lakukan menyesuaikan dengan peraturan dari yang memang berlaku saat ini terkait dengan LKD. Ya. Baik, lanjut Mas Dian. Nah, model bisnis yang kita kembangkan sama seperti inline dengan semangatnya di GIASIA secara keseluruhan untuk mengembangkan bisnis kita. Model bisnis yang kita kembangkan adalah B2C. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini di belakang kita ini ya, itu kan ada bank, ada gimana ya kita miliki sendiri, ada QRIS kita miliki sendiri, ada PPOB yang kita kaitannya juga dengan dengan mitra partner-partnernya kita gitu ya. Dia jasa yang nanti akan kita jual dalam tanda kutip kepada partner LKD kita gitu ya. Kemudian di dalam Kaspro saat ini juga sudah ada tabungan emas, itu juga hal yang kita bisa tawarkan kepada mitra-mitra LKD kita. Nah, mitra-mitra yang ada di belakang kita ini kita bungkus, kita tawarkan kepada mitra LKD kita ya, B2B kan, kita dengan LKD partner itu B2B ya, baru terus kemudian B2B-nya tuh ya, B2B-nya tuh sampai outlet gitu loh ya, si LKD. Nah, ujungnya pengguna jasanya atau customer itu yang nanti akan datang ke outlet tersebut dari si LKD partner kita untuk bisa menggunakan jasa dan layanan yang kita tawarkan kepada partner kita. Dalam hal kerjasama dengan B2B2C ini memang ada beberapa kesepakatan, ada yang memang idealnya nama kita muncul, artinya logo Digibos itu akan ada di dalam setiap visibility atau shop line yang ada di depan warung gitu ya. Idealnya akan seperti di outlet-outletnya partner. Yes, benar. Jadi di outlet kalau dilihat di situ tuh LKD partner, di sebelah kanannya ada outlet. Nah, outlet tersebut tuh idealnya tuh memang ada logo Digibos juga gitu ya. Tapi memang ada beberapa kondisi tidak ideal dan ada beberapa consideration juga, sehingga ada yang memang ada kita punya logo di sana, dan ada juga yang memang kita nggak punya logo di sana. Jadi ini Pak, berdasarkan kesepakatan aja, ada yang ya, memang sekali lagi bahwa kalau kondisi ideal memang harus sebaiknya
itu ada logo Digibos karena kita sebagai pemegang lisensi yang diberikan sama Bank Indonesia dan ketika kita melaporkan kepada Bank Indonesia itu juga menggunakan atas nama si Digibos juga kan. Gitu. Anyway, kalaupun nggak ada, apa yang sudah kita lakukan secara peraturan adalah kita melakukan pelaporan kepada Bank Indonesia bahwa outlet alamat A, B, C ya itu sudah menjadi lokasi LKD kita juga kita laporkan. Gitu. Ya. Apa ini? Lanjut Mas. Nah, cukup banyak yang kita bisa berikan layanan yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Jadi kalau ada 12 box di sini gitu ya. Kalau lihat teman-teman lihat yang paling atas ini adalah yang memang saat ini sudah tersedia dan juga mungkin boleh dibilang quite favorite untuk ditanyakan sama mitra-mitranya kita atau partner-partnernya kita lah, termasuk calon-calon partner kita. Yang pertama adalah e-money yang di sini sebagai tempat sebagai wallet yang kita jual kepada partner kita gitu ya. Yang kedua tentunya sistem dari Asia yang bisa memproses keseluruhan dari services yang terhubung dengan pihak-pihak yang ada di belakang kita tadi ya. Yang ketiga adalah fungsi pemindahan uang, kirim-kirim uang, juga ada fungsi kris ya di sini. Kita juga sudah tersedia layanan tersebut. Lalu kita udah bilang juga kita bisa berikan layanan tabungan emas, ada B2B lending punyanya Pak Jo dan Pak Rudi sana yang juga bisa kita tawarkan later ya. Ada KYC apps yang enable ke Dukcapil juga saat ini kita sudah miliki juga. BPOB tentunya ini juga kita sediakan yang di dalam layanan kita, layanan LKD kita juga. Nah, kalau lihat yang warna ungu muda gitu ya, itu adalah kita bisa kerjasama juga dengan bank. Nah, kalau ini sekali lagi bedanya LKD kita dengan kita tuh ya LKD kita dengan dengan apa yang diberikan oleh bank ya. Kalau bank kan memang dia benar-benar harus mengusung merek dia sendiri gitu kan. Kalau memang itu BRI, maaf saya sebut merek BRI ya dia yang cuma bisa membuka tabungan BRI aja. Kalau BNI ya udah cuma BNI. Nah kalau kita karena kita ini boleh dibilang dalam tanda kutip agnostik. Jadi bank apa aja bisa kita buka melalui channelnya kita gitu ya. Jadi bisa lakukan dari di sini. Model bukan rekening ini memang ada mana yang bau amis? Mana yang berkumis? Yang agak klimis dan bau amis. Sampai mana tuh gue lupa tuh jadinya. Ya. Terus kayak agnostik ya, Be? Ya, jadi artinya bisa semua bank apa aja dan ini ada dua model yang bukan bank. Kalau model seperti contoh misalnya tadi sekali lagi saya ambil sebagai contoh kayak BRI gitu ya, itu dilakukan secara offline, artinya orang datang ke lokasi LKD, mereka isi form untuk bukan rekening, memberikan semua syarat-syarat, lalu terus kemudian oleh agen LKD tersebut data-data tersebut akan dikirim ke cabang ya, cabang terdekat untuk diproses, lalu setelah diproses sekian hari baru kemudian akunnya bisa kredit gitu. Jadi ada semua dibalikin ke cabang ke agen LKD atau agen bank tersebut baru kemudian diserahkan. Sementara untuk setoran dan pengambilan bisa dilakukan oleh di agen yang diatur tersebut. Ya, jadi fungsinya adalah di dalamnya adalah buka tabungan, bisa setor dan juga bisa tarik. Tapi untuk untuk bank yang dimaksud tadi.
Nah, sementara kalau ini kita bisa lakukan untuk semua, kita bisa kerjasama dengan semua bank. Kita bisa lakukan dengan apa namanya, bank apa aja gitu ya, nggak ada eksklusif di sisi kita. Oh sorry, tadi itu kan kita tadi bicara tentang model bukan rekening. Satu tadi adalah yang tadi offline, yang kedua online. Maksudnya online gimana, orang bisa datang ke lokasi apa namanya, lakukan tadi yang branch banking atau si Laku Pandai, lalu terus kemudian semua dokumentasi collect, lalu apa namanya, collect dengan secara digital, ya, terus kemudian proses KYC dilakukan juga dengan menggunakan digital, dan itu bisa lebih instan sebenarnya untuk bisa membuka rekening, sama seperti kayak kita sekarang kan buka tabungan juga kan dengan cara digital ya, cepat gitu. Beberapa bank kayak beberapa bank yang contohnya yang baru-baru ini juga menggelar konser musik gitu ya di Senayan, itu bahkan cepat banget. Dia punya 2 tahapan, tahapan yang artinya kayak kita kan yang non KYC dengan KYC, sampai yang dengan KYC aja itu cepat banget lah pokoknya ya. Sekarang kalau KYC pakai video gitu Pak? Iya, iya. Video call itu bahkan nggak pakai video gitu. Jadi ada yang liveness, ada yang apa, itu tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan untuk bisa mengenali apa namanya, nasabah gitu ya. Jika karena mereka menganggap bahwa itu bisa memastikan bahwa orang yang membuka rekening tersebut adalah nasabah yang dimaksud, itu mereka mengatakan oke, jalan gitu. Oke. Nah, balik kalau tadi kalau di Castro LKD-nya kita itu kita bisa bekerja sama dengan any banks ya, kapan aja, artinya dan dengan model yang mana aja pun bisa. Kita juga lagi jajaki kerjasama. Iya, itu lagi jajaki kerjasama dengan salah satu bank ya, untuk bisa memfasilitasi pembukaan tabungan di lokasi-lokasi kita juga. Kemudian e-wallet ini masih dalam izin ya, proses perizinan ya, virtual masyarakat number di sini ya, juga masih dalam proses. Kemudian kita juga sudah punya more corporate sisi juga ya. Baik, kan dia. Nah, ini gambaran gampangnya lagi ya, untuk bisa menguraikan satu-satulah services ataupun layanannya yang kita tawarkan di dalam satu outlet. Kita bisa lakukan pembayaran tagihan, terus kemudian kita bisa beli pulsa, paket data dan segala macam. Ini kayaknya seluruh dunia bisa gitu ya. Ini PPW Things gitu ya, pembayaran tagihan pulsa dan juga pembayaran tagihan utilitas ya. Saya memang banyak sekali godaan di hari Kamis ini. Selamat sore Pak Ruli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian bisa transfer bank ya, ada uang elektronik, masuk juga yang kita ingin apa namanya, memberikan fasilitas adalah untuk kita memberikan kiriman uang dari luar negeri ya, kita juga bisa cash storan, cash in dan cash out. Nah, mungkin ada yang kemarin sempat ada pertanyaan, apa sih bedanya di luar ini ya? Maksudnya kemarin ada pertanyaan, apa sih bedanya cash in dan apa tuh? Cash in dengan pertanyaannya kemarin apa ya? Ya itu kan kalau cash in dengan transfer bedanya apa? Gitu. Ya. Kalau cash in itu adalah setoran yang kita lakukan ke rekening kita sendiri. Ya. Sementara kalau transfer, kayak gue kirim ke Kang Dian, itu maksudnya berarti ranah transfer. Gitu. Tapi kalau gue masukin uang ke rekening gue sendiri, itu adalah cash in. Gitu. Ya.
cash out juga sama seperti itu. Kalau gue ngambil dari uang gue sendiri, itu berarti adalah ya cash out gitu, ya kan. Kalau gue ngambil dari uangnya Kang Dian, itu nyuri namanya. Nah, itu nggak boleh, nggak boleh. Mau di KYC juga nggak boleh. Ya, oke. Lalu ada di sini Chris ya, yang juga populer banyak banget sekarang. Kemudian yang kita dapati dengan Chris ini, gitu ya. Kita juga sudah bisa produksi Chris, terus kemudian bisa kita tempatkan di market yang ada di luar sana. Ya. Kemudian lending ini juga sesuatu hal yang kita bisa tawarkan kepada di mana outlet ini sebagai media buat kita untuk bisa orang mengajukan mendapatkan pinjaman. Ya. Oke, kita lihat. Nah, ini cerita tentang lebih detail yang sebenarnya nggak ya inilah apa sih namanya, bahwa untuk penerapan di outlet ya, untuk e-money LKD ini layanan elektronik dengan fungsi menyimpan data dan juga instrumen pembayaran sebagai instrumen pembayaran melalui mitra LKD, pengguna dapat membuka dompet digital atau e-wallet untuk transaksi pembayaran dan pengambilan dana. Ini jadi e-money kita pun bisa dibukakan di LKD, artinya cash flow pun orang bisa datang ke lokasi LKD kita ya untuk bisa membuka cash flow kita juga. Lanjut, kemudian. Nah ini mau menjelaskan tentang apa sih bedanya agen BPOB dengan mitra LKD. Untuk agen kalau agen BPOB itu yang pasti secara data regulasi itu tidak berlisensi ya, memberikan layanan yang seperti contohnya tadi pengiriman dana gitu, transfer gitu ya, atau bahkan kalau memang cash in berarti kayaknya belum bisa mereka lakukan. Dan dana transfer itu kalau mereka nggak punya izin itu juga sebenarnya tidak memberikan kepastian kesinambungan terhadap bisnis gitu kan, sehingga bisa jadi bisnisnya lagi bagus-bagus, tahu-tahu terus kemudian di stop. Kenapa? Karena nggak punya lisensi yang memayungi gitu kan. Untuk BPOB ini menyediakan layanan pembayaran, angsuran, bayar multi finance, jual barang digital, bayar listrik, pulsa listrik dan segala macam. Nah, untuk mitra LKD bisa lakukan semua apa yang dilakukan oleh agen BPOB, kemudian juga menyediakan layanan yang membutuhkan KYC. Ada tadi uang masuk, uang keluar setoran, tarikan tunai gitu kan, kiriman uang keluar dan juga masuk gitu, buka rekening, ada pinjaman, ada QRIS. Ini yang kita tawarkan sebenarnya lebih komplit dibandingkan dengan regular BPOB lah. Sebenarnya yang ditawarkan juga lebih banyak dari LKD yang dari bank ya. Layanannya sebenarnya yang sama sebenarnya, Mbak, ya sama. Bahwa yang ditawarkan oleh LKD dengan Laku Pandai, dia ekonomi. Yang membedakan adalah instrumennya. Kalau tadi dari kita kan adalah uang elektronik, ada satu lagi adalah peronian bank. Ya. Dan apa namanya, pemberi izinnya itu adalah kalau kita basisnya adalah uang elektronik, pengawas kita dan pemberi izin kita adalah dari Bank Indonesia karena itu sistem pembayaran kan. Lalu kemudian untuk untuk perbankan yang memberikan izin untuk branches banking atau Laku Pandai ini adalah dari OJK. Tapi misinya sama gitu. Tadi di awal kita udah bicara tentang misinya itu sama. Oke. Nah ini untuk remittance gitu ya, untuk pengiriman uang ini bisa dilakukan kirim uang domestik gitu ya. Dimungkinkan buat kita untuk kemudian kita tadi. Oke. Lanjutkan. Nah, QRIS keuntungannya apa sih buat mitra LKD ini? Baik buat mitra LKD maupun buat pembeli ataupun pengguna jasa gitu ya. Pertama pasti mempermudah
mudah mempercepat kasir, proses transaksi tidak repot dengan pengembalian gitu ya. Bayarnya juga pas, nggak pakai utang gitu kan, nggak bisa utang pula gitu kan, karena tetap harus scan gitu. Terus kemudian jangkauan transaksi untuk jangkau pembeli dengan non tunai ini bawa uang tunai tapi pengen nggak bawa uang tunai tapi pengen belanja gitu ya. Lebih dahsyat lagi sebenarnya nggak punya duit pengen belanja, nah ini repot lagi, itu kita nggak bisa ya. Jadi jangan coba-coba nggak punya duit pengen belanja gitu ya. Datang ke apotek aja beli obat tidur. Nanti ada pay letter, Pak. Oh, pay letter ya. Oke, kemudian ya ini mencegah terjadinya kecurangan di kasir dalam proses transaksi pembayaran. Jadi uang nggak bisa diselipin, uang diambil, barang dikasih, terus kemudian uangnya nggak dimasukin ke kasir, lalu kemudian dimasukin ke kantong sana, nggak bisa tilep gitu kan. Tentunya buat pengguna ataupun pembeli ini adalah praktis, nyaman, nggak perlu uang tunai gitu ya. Lebih sekarang kan seperti yang teman-teman tahu dan merasakan bahwa ketinggalan handphone tuh lebih repot dibandingkan ketinggalan dompet ya, apalagi ketinggalan handphone di rumah di mana istri lagi ada di rumah dan istri tahu bagaimana cara membuka handphone kita. Nah, itu lebih gawat lagi. Ya, bahaya banget. Lu mendingan pulang ke rumah deh, mendingan walaupun udah nyampe kantor, mending lu balik ke rumah, naik Gojek, naik taksi, yang penting buru-buru lah, ambil dulu. Ya. Terus kemudian manfaat tambahan ini ada poin cashback. Nah, banyak kan teman-teman sekarang baik perusahaan-perusahaan seperti kita ya, sejenis dengan kita memiliki izin yang sama itu, atau bahkan juga dari sisi perbankan itu bisa memberikan diskon-diskon ataupun cashback yang membuat mengencourage kita untuk melakukan pembayaran secara non tunai ya. Tentunya kita juga bisa itu kan ada history pemakaian kita, transaksinya ada catatannya, jadi ketika kita tahu uang kita itu dipakai buat apa aja gitu kan, kecuali yang dicopet sama siapa gitu dalam kita ketika kita tidur gitu ya, itu agak susah tuh transaction history. Kemudian pembeli juga nggak dirugikan karena sering nggak ada uang kembalian, Pak, uangnya disumbangin ya, kita nggak tahu sumbangnya mana gitu kan. Ini sampai yang kecil-kecil pun kita bisa bayar precisely the same amount seperti yang memang ditagihkan ataupun menjadi yang kita harus bayar gitu ya. Oke. Kemudian ini untuk penerapan perbankan LKD, kita masih berprogres untuk bisa bekerja sama dengan perbankan untuk bisa melakukan rekening ya. Ini dapat buka rekening tabungan, lalu kemudian bisa menyimpan, menarik, dan monitor jumlah simpanan juga gitu ya. Bisa melakukan penarikan dana tunai di rekening banknya yang dimiliki oleh penyedia jasa kita juga. Kenapa sih di Giasia? Ya, ada 4 faktor yang sebenarnya kita bisa sampaikan kepada mitra-mitra kita. Yang pertama, kita memiliki ekosistem siap pakai untuk menghubungkan lembaga keuangan utama dengan pemain dan pemain digital. Ya, kemudian kita punya lisensi siap pakai teknologi, kolaborasi yang disetujui regulator, dan dapat menghemat waktu. Masalah seperti teman-teman tahu, banyak perusahaan-perusahaan startup seperti kita gitu yang nggak punya waktu, nggak punya luxury di mana luxury-nya justru adalah masalah waktu gitu ya. Nggak bisa nunggu lama-lama, nggak bisa nunggu 6 bulan, nggak bisa nunggu 1 tahun, tapi pengennya buru-buru berjalan gitu dengan various reason yang dimiliki. Nah, itu yang kita bisa siapkan secara cepat kepada mereka untuk bisa dijalankan sesegera mungkin gitu. Ya. Kemudian alasan ketiga adalah kita juga ada kerjasama dengan pemain-pemain yang kredibel, global, dan juga teregulasi dengan basis transaksi yang besar. Contohnya kalau sisi remitansi itu kita kerjasama dengan WU, kerjasama dengan Migran, kerjasama dengan Ria, dan mendapat juga dengan Kaspo seperti kita tahu, dengan
KAI, banyak sekali kan kita itu perusahaan-perusahaan yang artinya memberikan kepercayaan kepada kita karena mereka nggak akan mau kerja sama kita kalau memang kita nggak kredibel. Mereka nggak mau kerja sama kita kalau memang sistem yang kita miliki itu sistem yang bagus lah gitu ya. Tapi mereka mau kerja sama kita karena memang mereka melihat adanya advantage yang kita bisa tawarkan kepada mereka dan itu bisa memberikan keuntungan bukan hanya buat kita tapi juga buat partner kerja sama kita. Ya. Yang terakhir dan bukan membatasi, tidak batasi adalah kita memiliki mitra dan pemangku kepentingan yang kredibel yang memiliki pengalaman untuk menemukan solusi dan kerangka di Indonesia ini. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud sih dia yang kredibel, pengalaman yang nah ini ya kita semua aset di dalam organisasi kita adalah ya selain sistem ya kita ini yang ada di sini yang bekerja untuk bisa menemukan solusi, memberikan jawaban dari kegelisahan ataupun kesulitan yang dialami atau dihadapi oleh mitra-mitra kita. Gitu. At the end of the day, yang kita tawarkan sebenarnya adalah solusi. Ya. Itu aja buat saudara-saudara yang manis, agak berkumis, klimis, dan sedikit bau amis. Oke. Teman-teman yang di kantor boleh tepuk tangan dulu ya buat Pak. Penjelasan. Kopi dong, kopi. Penjelasannya yang rinci dan jelas ya Pak Arman. Sebelumnya teman-teman di Jesian bagi yang punya pertanyaan boleh banget langsung ketik di chat box ya teman-teman di Jesian terkait Digibos LKD Digibos gitu. Nah, sambil nunggu kalau ada yang nanya nih Pak Arman, kalau misalkan ketika LKD ini kerja sama partner gitu ya Pak, untuk sosialisasiin customer-nya si partner nih Digibosnya apa partnernya sih? Wah, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi gini Mbak, kan kerjasama kita ini yang kita usung dan kita promosikan sebenarnya adalah modelnya yang B2C, ya B2B, artinya ya udah kita sebenarnya kita berhubungan dengan penyelenggaranya ya. Jadi kita nggak sampai konten gitu. Jadi siapa yang melakukan yang sebenarnya memiliki tugas utama untuk bisa melakukan komunikasi sosialisasi ya ke outlet tersebut adalah mitranya kita ya. Tapi apakah dimungkinkan buat kita juga itu atau bisa? Mungkin aja. Namanya kita kolaborasi selama juga itu kita melihat adanya keuntungan bukan buat semua pihak, itu dimungkinkan juga buat kita untuk bisa membantu mitra-mitranya kita untuk melakukan pemasaran atau mungkin memberikan advice atau apapun itu. Karena salah satu keuntungan kerjasama kita sangat fleksibel banget gitu. So itu mungkin jawabannya. Kalau misalkan untuk kalau kayak gitu pernah nggak sih Pak ada kayak misinformasi ketika si partnernya yang karena kan partnernya nih yang partner kita yang sosialisasiin ke customer mereka yang ya. Nah, kebetulan kalau yang kerjasama yang kita lakukan sekarang, mereka memiliki banyak media untuk bisa berkomunikasi dengan mitra-mitranya mereka ya. Itu punya media gitu ya, baik dari channel YouTube gitu yang orang bisa melakukan menyaksikan dengan cara yang lebih live ya gitu ya, dari Instagram terus semua sosial media mereka sehingga di luar itu mereka punya juga customer service yang menurut saya juga excellent. Jadi sepertinya possibility tetap ada untuk terjadinya kesalahan atau misinformasi yang diterima oleh outlet gitu ya. Tapi itu sepertinya dicoba untuk sangat diminimalisir lah oleh mereka gitu ya. Dan tentunya sebelum mereka mengkomunikasikan kepada kontak mereka itu tentunya kan kita
sudah bicara atau kita set juga harapan-harapan Indonesia, contoh SLA. Ya, kalau ada apa namanya masalah ini berapa lama sih SLA yang memang kita sepakati? X hours, X days, Y. Jadi mereka juga bisa manage ekspektasi dari mitra-mitranya mereka, mitranya dari mitra kita ya. Berarti emang stok di sebelum ke outlet emang udah stok kita di situ ya, Pak? Jadi si partnernya yang. Yes. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak. Ya. Arman dari Mas Anggit bertanya, gimana sih caranya jadi agen LKD? Apakah ada syarat khusus, harus wajib punya toko atau enggak ya? Terus kalau mau daftar harus kemana? Oke. Ya. Jadi tadi sudah dijelasin, memang ada dua model. Model pertama itu adalah model di mana kita melakukan B2B2C. Jadi kita bermitra dengan kayak semacam apa kita sebut dengan merchant aggregator, dengan agregator lah. Ya. Yang kedua adalah kita melakukan dengan aplikasi kita sendiri. Ya. Nah, mungkin apa yang dimaksudnya Mas Anggit di sini adalah apabila outlet tersebut kita akuisisi di sini. Case-nya seperti itu mungkin ya. Independen ya. Ya, independen artinya kita ini direct acquisition. Jadi bukan B2B2C, tapi B2 udah B2 warung lah gitu ya. Ya. Nah, pertanyaannya caranya gimana jadi agen Pang sebenarnya? Yang pertama tentunya persyaratannya persis sama seperti ketika kita melakukan pendaftaran untuk Kaspro satu ya. Nah, karena memang ini ada lokasi fisik, kita butuh bener nggak sih lu punya warung? Coba dong fotonya. Nah, ada foto warungnya gitu ya. Lalu kemudian kita butuh logatnya, gitu ada di mana. Kenapa sih kita butuh ini? Karena apabila ditanya sama regulator, lu tahu nggak sih outlet itu ada di mana? Tahu. Alamatnya benar ini di sini. Benar alamat situ. Iya, ini ada outletnya ada. Fotonya ada, gue bisa kasih. Jadi bicara tentang apa namanya governance juga dari sisi kita gitu ya, kita tahu lokasinya di mana karena ketika kita meng-approve ataupun meng-onboard istilahnya meng-onboard mereka menjadi agen LKD di dalam sistem kita gitu ya untuk bisa melakukan transaksi jasa keuangan ini kan kita harus bertanggung jawab gitu, kita harus bisa memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan bertanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab kita harus tahu secara persis ada di mana lokasinya gitu kan, tahu yang dia punya siapa gitu. Kita berikan juga pelatihan gitu, karena jangan sampai nanti pada saat mereka melakukan transaksi kemudian ada orang-orang yang menggunakan jasa tapi kemudian dirugikan. Gitu. Ini juga kita perlu perhatikan tentang pelindungan konsumen juga. Tapi kalau itu kan untuk yang langsung direct approach gitu kan, Pak. Kalau untuk yang merchant aggregator tuh kita juga minta gitu yes. Dengan merchant aggregator pun kita juga minta hal yang sama. Jadi KTP kita minta, foto orangnya juga, foto sapinya kita minta, foto warungnya kita minta, gitu. Nanti kita harus tahu, gitu. Ya itu tadi bahwa itu bagian dari standar kita untuk bisa mengatur mereka masuk untuk bisa melakukan layanan keuangan. Ya. Kalau misalnya saya punya warung, Pak, saya bisa ngajuin di Digibos juga? Bisa. Bisa ya? Oh, kalau ada yang approach Digibosnya juga bisa ya? Maksudnya nggak yang selalu kita nanya? Iya. Makanya ada yang kemudian buka website kita terus kemudian mereka email gitu ditangkap nanti sama tim CS kita kemudian ngasih tahu sama kita. Ini happen juga di TPT. Jadi ada orang yang tertarik untuk ikut dengan menjadi TPT kita, mereka bisa lakukan hal sama. Gitu. Sekarang apa bedanya TPT dengan Digibos? Oke, gini. TPT itu kan ini juga sama diatur oleh Bank Indonesia gitu. TPT dari
dari singkatannya ini adalah tempat pengeluaran tunai. Artinya ini adalah tempat untuk meng-cash out kembali. Ya, tapi nggak bisa cash in. Oh, kalau TPT nggak bisa Nggak bisa cash cash in. in. Ya, bukan nggak bisa, tidak diperkenankan gitu ya. Dibatasi layanannya hanya untuk bisa meng-cash out. Ada kiriman dari luar negeri. Tempat penguangan. Ya. Nah, sementara kalau untuk yang LKD ini semua bisa dilakukan lebih luas gitu. Makanya disebut branchless banking. Gitu. Layanan keuangan ya bisa. Ya, branchless banking karena ya apa yang bisa dilakukan sama bank kecuali deposito ya kita belum ini kita bisa lakukan di agen-agen LKD kita gitu. Ini yang membuat nantinya bank-bank itu kantor cabang itu kan sekarang banyak nih trennya adalah bukan kantor cabang tapi nutup kantor cabang gitu. Nah, siapa nanti yang jadi ujung tombak untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang sekarang karena yang dilakukan oleh cabang-cabang selain satu adalah kekuatan dari digital platformnya dari bank-bank tersebut, yang kedua adalah ya ini si agen-agen LKD ini ya, tempat yang lebih banyak di mana-mana orang bisa lakukan proses buka rekening aja ya sudah datang ke warung-warung itu lagi. Iya. Ya. Karena yang bisa dijangkau semua orang. Yes, ya tinggal datang ke sebelah rumah gitu kan. Sambil goda. Kalau yang LKD dari bank tuh bisa Pak deposito? Deposito dari bank nggak bisa. Sama ya? Ya, sama. Juga memang mungkin kalau tadi beberapa layanan seperti deposito mereka bisa lakukan sekarang dengan menggunakan mobile banking gitu kan. Bisa artinya banyak perbankan yang sudah memfasilitasi mobile banking mereka atau internet banking mereka dengan untuk melakukan deposito. Kalau agen Digibus itu sekarang tersebarnya di mana? Ya, untuk yang kerjasama dengan kita saat ini ya, dengan merchant aggregator itu seluruh Indonesia. Ya, kalau data yang sudah disetorkan ke kita itu adalah sekitar 160.000 lokasi. Ya, tapi ini sebenarnya belum semua. Kita menuju angka yang sebenarnya lebih besar daripada itu. Nah, kalau dengan merchant aggregator ini plus minus gitu. Plusnya adalah kita duduk-duduk, tawa, ngopi gitu ya gitu. Sambil lihat gitu, transaksi. Karena apa yang kerja untuk bisa mengakuisisi outlet itu adalah mitranya kita kan? Ya. Sementara kalau kita mengakuisisi sendiri ya, tapi jeleknya adalah jelek yang saya maksud di sini adalah gini, kita nggak bisa kontrol. Ya, kita nggak bisa kontrol karena yang melakukan akuisisi itu adalah mitranya kita, melakukan branding gitu. Nah itu dan melakukan pengawasan secara langsung itu adalah mitranya kita. Gitu. Nah, ketika kita ada produk baru, terus kita ingin insert lah katakanlah gitu ya ke dalam ini itu kita harus negosiasi ulang lagi, kita harus convince dari mitranya kita ini untuk bisa lu pakai ya krisnya gue lu pakai nih atau lu pakai walletnya gue nih, kita harus approach mereka lagi untuk bisa menggunakan produk kita ketika mereka sudah oke, kita juga bawa ke regulator untuk bisa mendapatkan sudah bukan gitu ya. Lalu terus kemudian secara teknis kita harus melakukan integrasi, development gitu. Dilakukan kalau memang karena mereka yang menggunakan servis kita berarti mereka harus melakukan development dan juga integrasi. Jadi istilahnya consumer API kita gitu. Ya. Ya. Sementara kalau kita akuisisi sendiri, positifnya adalah kita bisa lebih kontrol produk yang kontrol di sini adalah mau brandingnya kayak gimana, mau produk apa aja yang kita bukain, ya mau produk apa yang kita mau jual di sana, itu lebih kita bisa kontrol. Ya kita udah bisa langsung kontrol. Tapi hal yang mungkin kita consider sebagai yang jadi agak lebih memperhatikan karena kita harus nurturing mereka, bukan hanya mengakuisisi, nggak stop sampai situ, tapi udah kayak ngasuh bayi lah, ya kan, harus kita suapin. Pak ini gimana ya? Gitu. Jadi datang lagi ke sana, kasih lagi edukasi, gitu. Walaupun kita udah buatin videonya kita upload di YouTube, ternyata yang buka umur 68 tahun, gitu ya kan, 68. Pak ini gimana Pak? Kau pikir ini apa ini? Ini aplikasi apa nih? Apa penjauh? Itu
hal yang juga Iya. kita bisa consider sebagai apa namanya, kecuali kalau memang kita memiliki resources yang memang demikian banyak. Tapi apa namanya, ketika kita milih dengan bisnis model yang direct acquisition itu tadi, berarti kita harus siap dengan penambahan jumlah orang yang untuk melakukan akuisisi, untuk melakukan maintenance, untuk melakukan promosi segala macam background ya. Dan itu mahal. Itu mahal. Ya, makanya kita lebih prefer untuk melakukan pengembangan ini dengan cara B2B. Tapi apakah kita nggak melakukan untuk yang B2B, yang regular tadi tetap kita lakukan. Jadi buat tetap bisa berjalan beriringan. Tapi dari prosesnya juga lebih lama kali ya Pak kalau yang approach langsung. Yang approach langsung, yes, benar. Bisa lebih lama. Kenapa lebih lama? Karena kan berarti kita harus gather information dulu, ada form yang harus diisi, form tersebut harus kita kirim juga ke bagian terkait di sisi internal kita untuk dicek, verifikasi, di-input ke dalam sistem segala macam, approve, baru kita balikin lagi. Panjang. Oke. Gitu. Adakah teman-teman di Jesian yang masih ingin bertanya atau yang mungkin yang di kantor ada yang nanya nggak kakak-kakak mas-mas? Kakak. Sih deh. Oke kalau gitu. Dengerin aja ya Mas Dian. Oke. Oke kalau gitu Pak Arman terima kasih banyak atas waktunya kasih. dan sharing-sharingnya tentang LKD Digibos. Teman-teman di Jesian semoga bisa makin paham juga ya tentang bisnis di LKD tuh approach-nya atau sistemnya kayak gimana. Semoga bermanfaat teman-teman di Jesian. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anis pamit. Terima kasih. Yang nggak tepuk tangan nggak dapat kopi. Ya, sekarang boleh kopi. Silakan kopi, silakan.